Halo sahabat, salam sejahtera buat kita semua. Seperti ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oke, baik, perkenalkan, nama saya Daniel Christopher Bramastio. NIM saya yaitu F1E11936. Dan ini adalah rekan kerja saya yang terdiri dari 3 orang, yaitu Muhammad Anab Khairinas dengan NIM F1E11941. Kemudian ada Johanda Putra Hendra dengan NIM F1E11955, serta ada Ihsan Desriwandi dengan NIM F1E11960. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang rancangan dan implementasi basis data yang berjudul yaitu Sistem Informasi Pembuatan Database Warnet. Oke, sebelumnya langkah apa aja sih yang perlu dilakukan untuk membuat rancangan dan implementasi sistem informasi pembuatan database warnet itu sendiri? Nah, jadi guys, langkah-langkah yang pertama tuh kita perlu membuat yaitu IR diagram. Nah, jadi IR diagramnya yaitu Entity Relationship Diagramnya, atau bisa disebut IR diagram. Nah, IR diagram tuh singkatnya guys, dia itu berfungsi sebagai pemodelan basis data. Nah, sebelum kita masuk ke pembuatan database-nya, kita perlu membuat suatu pemodelannya atau sketsanya dulu. Nah, jadi ini telah kami buat pemodelannya menggunakan IRD yang telah kami buat ya, yaitu IRD Sistem Informasi Pembuatan Database Warnet. Nah, di sini terdiri dari 7 entitas, kita dapat lihat nih. Nah, jadi untuk lambang persegi namanya entitas ya guys. Nah, terus untuk lambang oval nih itu atribut namanya. Terus yang untuk simbol belah ketupat nih itu namanya relasi atau relationship ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan ya penjabarannya. Kaitan ini sama ini nih apa maksudnya? Jadi ini ada entitas namanya entitas operator. Ini ada entitas namanya entitas transaksi. Nah, jadi di entitas operator nih, dia memiliki atribut namanya ID operator, terus ada atribut namanya ID transaksi dan tanggal transaksi. Nah, demikian juga pada entitas transaksi guys. Nah, ini ada dia memiliki atribut namanya ID transaksi, tanggal transaksi, ID user dan biaya. Nah, jadi begini cara baca entitas yang telah kami buat nih, yaitu satu operator dapat mengirimkan banyak transaksi. Nah, N ini melambangkan banyak ya, many, banyak dia melambangkan. Nah, jadi satu operator dapat mengirimkan banyak transaksi. Nah, atau dapat dibalik juga kalimatnya, yaitu banyak transaksi dapat dikirimkan oleh satu operator. Dapat dikirimkan, bukan dapat mengirim lagi, itu beda lagi ceritanya nanti. Dapat dikirimkan, jadi dia lambangnya seharusnya ada tanda panah ke sini. Itu dia. Oke, kita lihat lagi ke atas lagi. Satu transaksi dapat mengoperasikan banyak PC ya, atau komputer ya. Nah, jadi PC ini atributnya terdiri dari ID user, ada ID transaksi dan tipe PC. Nah, terus kita baca lagi ke sebelah kanan lagi. Satu transaksi itu dapat memiliki satu tipe login. Nah, di mana atribut dari tipe login itu ada ID transaksi dan timer usingnya. Nah, kita kembali lagi ke sebelah kiri lagi, ya, yaitu satu transaksi dapat melakukan satu user. Nah, terus satu transaksi dapat dilakukan oleh satu user. Satu transaksi dapat dilakukan oleh satu user dan satu user dapat melakukan satu transaksi. Dia jadi lambangnya begini. Maaf ya guys, yang ini lambangnya panahnya menghadap ke transaksi. Terus satu user itu dapat memiliki satu tipe user. Oke, satu user dapat memiliki satu tipe user. Nah, ini ada yang unik dari IRD ini. Dia ada entitas yang berrelasi dengan
relationship ini ya. Nah, jadi bisa dibilang unik ya. Cara bacanya begini ya. Jadi satu tipe login dan satu tipe user itu memiliki satu harga. Oke. Nah, di mana atribut dari harga ini yaitu ID transaksi, time using, billing, type user, dan ID user. Nah, ini ada ID transaksi, ada time using nih. Ini yang diambil dari ini entitas tipe login nih. Nah, entitas tipe login memiliki ID transaksi dan time using kan. Jadi dia ngambil dari atributnya. Demikian juga ini, dia ngambil dari atribut tipe user kan. Nah, jadi ada tipe user sini. Nah, ada billing. Nah, guys, jika Anda teliti nih, ini ada billing, ada biaya. Nah, sebenarnya billing dan biayanya mempunyai kemiripan ya, mirip ya, sama, bisa dibilang sama ya. Karena billing ini kita tahu kalau di Word itu billing itu transaksi. Nah, jadi pembayaran juga, hitungan pembiayaan. Jadi pembayaran itu dilakukan misalnya kita main 2 jam nih, 2 jam hitungannya 9.000 misalnya nih. Nah, berarti kan 9.000 tuh dimaksudnya billingnya 9.000 tuh pembayarannya. Nah, berarti 1 jam kan 4.500 kan. Nah, gitu guys maksudnya. Nah, ini dia penggambaran dari IRD, Sistem Informasi Pembuatan Database Warnet ini ya. Langkah yang kedua yaitu pembuatan database. Nah, pada pembuatan database kali ini kami menggunakan PHP admin sebagai tools. Adapun langkah-langkah dalam pembuatan database kali ini yaitu sintaknya create database. Nama databasenya DB-SI Warnet yang kami buat sesuai dengan topik kami ya. Kemudian pada pembuatan table ada sintaknya kurang lebih create table. Nama table DB harga ini terdiri dari 7 table. Kita buatnya create table DB harga, ada ID transaksi, ada timer using, ada billing, ada ID user, ada tipe user. Nah, untuk pembuatan database ini saya akan jelaskan sedikit. Pada pembuatan table ini saya akan jelaskan sedikit tentang kegunaan dari varchar 255 dan default 0 nih, maksudnya gimana. Nah, pada varchar 255, varchar kan merupakan variabel. Bisa dibilang nih variabel gabungan antara string sama integer ya. Kalau kita lihat 255 ini merupakan jumlah maksimal bilangan yang dapat diinput. Sedangkan default ini adalah nilai bawaan ya. Kalau 0 ini tidak ada nilai, dia bilangan tidak ada nilai. Bisa dibilang begitu. Nah, kita lihat create table DB harga, ada ID transaksi, ada time using, saya ulangi lagi, ada billing, ada ID user, ada tipe user. Kemudian yang kedua ada create table DB operator. Ini ada ID operator, ada ID transaksi, ini sama semua nih, ada tanggal transaksi. Nah, ini dia pakai variabelnya date ya. Terus nulis sama semua default. Nah, tabel yang ketiga ada create table DBPC ya namanya. Kemudian ada ID user, ada ID transaksi, sama semua, ada tipe PC ya sama. Terus yang keempat ada create table DB tipe login. Ada table tipe login, yaitu ada ID transaksi, ada timer using ya. Nah, di sini ada perbedaan not null. Tadi kan default null, ini not null. Not null nih dia tuh bilangan tidak boleh kosong, gitu maksudnya, kurang lebih. Ya, tidak boleh kosong, harus ada nilai. Kemudian kita buat lagi ada table DB tipe user, ada kolomnya yaitu ID user, terus tipe user ya, sama sudah dijelasin tadi. Kemudian buat lagi table transaksi, DB transaksi, kurang lebih kolomnya yaitu ID transaksi, tanggal transaksi, ID user, biaya. Kemudian buat lagi kolom yaitu table DB user, ada kolom ID user dan nama user ya. Ini nama user. Oke. Baik, selanjutnya ini merupakan penampakan dari pembuatan database di PHP admin tadi.
Oke, langkah yang ketiga yaitu pembuatan primary key dan foreign key. Sekilas yaitu primary key yaitu atribut yang bersifat unik. Jadi atribut ini tidak boleh sama tuh ganda. Kalau foreign key ini atribut yang melengkapi hubungan ke tabel induknya. Nah, jadi pada pembuatan primary key dan foreign key kali ini urutannya itu dari tabel DB harga, di mana atribut ID transaksi, ID user dan tipe user merupakan foreign key. Terus pada tabel DB operator, ID transaksi merupakan foreign key. Kemudian pada tabel DB PC, ID user dan ID transaksi merupakan foreign key. Kemudian pada tabel DB tipe login, ID transaksi merupakan primary key. Ya, ini karena data ID ini bersifat unik ya. Kemudian pada tabel DB tipe user, ID user merupakan primary key dan foreign key. Kemudian pada tabel DB transaksi, ID transaksi dan ID user merupakan foreign key. Kemudian pada tabel DB user, ID user merupakan primary key. Nah, jadi saya akan membuat penggambarannya di PHP admin, yaitu relasi hubungannya. Nah, ini merupakan relasi hubungan primary key dan foreign key-nya. Jadi ini adalah penggambaran relasi antara primary key dan foreign key-nya. Bisa dilihat sendiri. Oke, langkah yang keempat yaitu pengisian data dummy. Adapun pada tabel DB harga, yaitu kita buat sintaknya yaitu insert into DB harga, atributnya yaitu ID transaksi, timer using, billing, ID user sama tipe user. Nah, kemudian values yaitu penjabaran dari datanya ya, yaitu pada data A011 dia tuh merujuk ke ID transaksi. Pada data 30 ini dia merujuk ke timer using. Pada data 9000 dia merujuk ke billing. Pada data R001 dia merujuk ke ID user, dan pada data C1 dia merujuk ke tipe user. Demikian juga seterusnya kita buat sampai ke paling bawah sini ya, sesuaikan dengan yang telah dijelaskan tadi. Kemudian pada tabel DB operator, adapun sintaknya yaitu insert into DB operator. Atributnya ID operator, ID transaksi, dan tanggal transaksi. Adapun data-datanya yaitu X001 dia merujuk ke ID operator. Kemudian A011 dia merujuk ke ID transaksi. Kemudian ada 2020 bulan 10 tanggal 19 dia merujuk ke tanggal transaksi. Kemudian kita buat lagi sampai ke bawah sini ya. Ikuti langkah-langkah yang telah dijelaskan. Nah, kemudian pada tabel di DBPC, adapun sintaknya yaitu insert into DBPC. Kemudian atributnya ID user, ada ID transaksi, dan tipe PC. Kemudian datanya yaitu R001 itu merujuk ke ID user. Kemudian A011 itu merujuk ke ID transaksi, dan gaming itu merujuk ke tipe PC. Kemudian kita buat lagi sampai ke paling bawah sini, sesuai dengan langkah-langkah yang telah dijabarkan. Kemudian ada tabel DB tipe login. Adapun sintaknya yaitu insert into DB tipe login. Atributnya yaitu ID transaksi sama timer using. Kemudian datanya yaitu A011 dia merujuk ke ID transaksi, dan 30 dia merujuk ke timer using. Kita buat juga sampai ke bawah, demikian juga. Kemudian ada juga tabel DB tipe user. Nah, pada tabel DB tipe user ini sintaknya yaitu insert into DB tipe user. Atributnya yaitu ID user dan tipe user. Nah, datanya yaitu R001 dia merujuk ke ID user, dan C1 dia merujuk ke tipe user. Demikian juga seterusnya sampai kita buat ke paling bawah sini ya. Ikuti instruksi yang sudah dijelaskan. Nah, kemudian pada tabel DB transaksi, adapun sintaknya yaitu insert into DB transaksi. Atributnya yaitu ID transaksi, tanggal transaksi, ID user sama biaya.
Adapun datanya yaitu A011, ini merujuk ke ID transaksi, dan 2020 10 19 ini merujuk ke tanggal transaksi, dan R001 ini merujuk ke ID user, dan 9000 ini merujuk ke biaya. Demikian juga kita buat sampai ke paling bawah sini sesuai dengan instruksinya. Kemudian ada tabel yang terakhir yaitu tabel DB user ya. Adapun sintaks-sintaknya yaitu insert into DB user, kemudian atributnya yaitu ID user dan nama user. Kemudian ada datanya yaitu R001 merujuk ke ID user, dan Johan ini merujuk ke nama user. Kita juga buat sampai ke paling bawah sini sesuai dengan perintah yang telah dijabarkan. Berikut adalah penjabaran dari tabel tersebut ya, yang telah dibuat database menggunakan PHP admin ya. Ini ada tabel DB harga. Ini dia penampakan dari atributnya. Ini kemudian ada tabel DB operator. Ini dia penampakannya. Kemudian ada tabel DB PC. Ini dia penampakannya. Kemudian ada tabel DB tipe login. Ini dia penampakannya. Kemudian ada tabel tipe user. Ini dia penampakannya. Kemudian ada tabel DB transaksi. Ini dia penampakannya. Dan kemudian ada tabel DB user. Ini dia penampakannya. Langkah selanjutnya yaitu pembuatan query pada satu tabel. Adapun langkah-langkah pembuatan query ini yang pertama yaitu sum ya. Sum ini yaitu penjumlahan. Jadi penjumlahan timer using pada tabel DB harga. Nah, adapun sintaknya yaitu select sum timer using from DB harga, sehingga dia menghasilkan outputnya 573. Selanjutnya yaitu ada max. Max ini merupakan nilai tertinggi, berarti nilai tertinggi timer using pada tabel DB harga. Sintaknya yaitu select max timer using from DB harga, sehingga menghasilkan output 120. Kemudian ada min. Min ini nilai terendah, berarti nilai terendah timer using pada tabel DB harga, sehingga dapat dihasilkan sintaknya yaitu select min timer using from DB harga, dan outputnya yaitu 20. Kemudian ada count. Count ini yaitu jumlah data dari suatu tabel, berarti jumlah data dari timer using pada tabel DB harga ya, sehingga sintaknya dapat ditulis sebagai select count timer using from DB harga dan menghasilkan output 10. Kemudian ada average. Average ini merupakan rata-rata, berarti rata-rata timer using pada tabel DB harga, sehingga dapat dihasilkan sintaknya yaitu select average timer using from DB harga, dan dapat didapatkan yaitu outputnya yaitu 57.300. Oke, baik, langkah selanjutnya yaitu pembuatan query pada banyak tabel. Nah, pada pembuatan query pada banyak tabel ini terdiri dari dua fungsi, yaitu fungsi join serta fungsi subquery. Yang pertama yaitu fungsi join. Pada fungsi join ini kami akan menampilkan output yaitu nama user dan tipe user. Nah, ini berasal dari tabel DB user dan DB tipe user, di mana ID user sama dengan R001, sehingga didapatkanlah sintaks sebagai berikut: select DB user titik nama user, DB tipe user titik tipe user from DB, DB tipe user, where DB user titik ID user sama dengan DB tipe user titik ID user and DB user titik ID user sama dengan R001. Dan didapatkanlah hasilnya dari outputnya sebagai berikut, yaitu ada nama user Johan dan tipe usernya C1. Yang kedua yaitu ada fungsi subquery. Di fungsi ini kami akan menampilkan outputnya yaitu biaya, ID transaksi, dan ID user, di mana tipe PC kali ini yaitu gaming. Nah, sehingga didapatkannya sintak sebagai berikut: select biaya, ID transaksi, ID user
from DB transaksi, where ID user in select ID user from DB PC, where tipe PC sama dengan gaming. Nah, sehingga didapatkannya hasil outputnya sebagai berikut. Ada atribut biaya, ID transaksi, dan ID user, di mana 9.000, terus A011, R001, kemudian ada 15.000, B023, R004, ada 9.000, C033, R005, ada 3.000, D044, kemudian R007, dan ada 5.000, E054, R009, ada 5.000, R, E055, dan R010. Oke, langkah terakhir yaitu pembuatan view. Ya, kami akan menampilkan pembuatan view pembayaran warnet ya dengan menggunakan ID user sama dengan R003. Nah, adapun sintaknya yaitu create view pembayaran warnet. Atributnya itu nama, ada biaya dan transaksi. Kemudian S select DB user titik nama user, DB harga titik biaya, DB harga titik ID transaksi, from DB user, DB harga, where DB user titik ID user sama dengan DB harga titik ID user, and DB user titik ID user sama dengan R003. Nah, akan didapatkan outputnya sebagai berikut. View, kita klik select bintang, kemudian from pembayaran warnet titik 2, kemudian klik go. Ini dia viewnya. Nama, atributnya Daniel, terus atribut biaya 5.000, kemudian atribut transaksi B022. Oke, demikianlah video yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf, dan kiranya dapat memperbaiki untuk kedepannya. Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa di like dan share ke teman-teman Anda, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.